Assalamualaikum, selamat malam Bu dosen. Selamat malam teman-teman. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak ada laptop ataupun kesusahan untuk nulis-nulis lagi gitu ya. Kalau boleh saya saran Bapak Ibu, di print aja Bapak Ibu, dirubah ke Word ya, baru nanti di print gitu. Dan terserah mau berupa PDF juga nggak apa-apa. Nanti di print Bapak tinggal nulis saja seperti itu. Bapak itu tinggal nulis. Bu. Ya Bu, siap. Baik, Bapak Ibu terlihat ya di layar ya. Nah, di sini kita akan ulas di halaman buku 1 halaman 14 tabel 9. Tapi di tabel 9 tersebut ada di nomor 2 ya Bapak Ibu, ada tenaga kerja lepas. Nah, di sini dikatakan bahwa PT Dwi Ananda memiliki daftar tenaga lepas harian yang dibayar secara bulanan dan calon pegawai. Nah, perhatikan lagi Bapak Ibu di tabel 9-nya, di situ ada daftar tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai. Di situ ada nomor, nama, alamat, status, upah harian, gaji sebulan, dan keterangan. Nah, di sini di bawahnya lagi ada tanda bintang Bapak Ibu ya, di situ catatannya jumlah hari kerja sebulan adalah 26 hari. Nah, upah dibayarkan bulanan ya. Semua pegawai tidak memiliki NPWP. Jadi di sini keterangannya untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai ini tidak memiliki NPWP ya Pak, Bu. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu, silakan ya presensinya di forum, dan jika susah sinyal buat kita antisipasi, silakan buat list di WhatsApp grup daftar kehadiran. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Lanjut Bu. Di buku 2 Bapak Ibu silakan lihat di halaman 20-nya. Ya, di situ sudah ada Pak poin-poinnya ya Bapak Ibu ya. Dari mulai upah bulanan, penghasilan itu tahun ya. Sudah ada semuanya. Nah, di sini kita bahas yang pertama Widianti. Nah, Widianti ini dia statusnya TK0. Upah hariannya 200.000. Dan keterangannya penerima upah harian. Jadi dia penerima upah harian ya Bapak Ibu ya. Walaupun di sini upahnya dibayarkan nanti bulanan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut saja. Di sini ada upah bulanan ya. Upah bulanan itu tadi ya Bapak Ibu, upah harian dikali banyaknya hari ya, atau 200.000 ya. 200.000 dikali ya 26 hari. Hasilnya ya Bapak Ibu
Nah, hasilnya 5.200.000. Iya. Berikutnya penghasilan 200.000. ya Pak. 200.000 kali 26 hari ya Bu. 5.200.000. Betul. Ya. Silakan Bapak diikutin ya. Nanti biar saya selesai, pertemuan selesai kan. Maksudnya selesai, berikutnya kita akan bahas lagi yang lain. Ya Bu. Kalau Bu. kecepatan tolong bilang ya Pak, Bu. Siap Bu. Berikutnya, nah, di sini ada penghasilan itu setahun ya Pak, Bu. Berarti di setahun kan 5.200.000 dikali 12 bulan. Hasilnya 62.400.000. Nah, berikutnya urutannya PTKP. Nah, karena statusnya TK0, berarti untuk wajib pajak sendiri ya, Bapak Ibu ya, sebesar 54 juta. Berikutnya, ya, penghasilan kena pajak berarti 62.400.000 dikurang 54 juta. Hasilnya 8.400.000 ya Bapak Ibu. Ya Bu. Benar tidak? 8.400.000 ya. Oke, benar ya. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu, karena kita bulatkan sama, sudah sama ya. Nah, langsung ke PPh pasal 21 yang terhutang. Nah, di sini kan ketentuannya keterangannya mereka tidak ber-NPWP, Bapak Ibu. Jadi, ada kenaikan 20% ya, Bapak Ibu ya, terhadap tarif yang semestinya dari tarif awal atau 5%. Nah, Ya. Naik jadi 20% kenaikannya. Ya. Berarti ditambah 20%, Bu. Ya, Pak? Ya, dari 8.400.000 dikali 5% itu hasilnya 420. Ditambah 10% jadinya 504.000 ya. Iya. Silahkan caranya. Kemarin sudah ya kita bahas itu ya Bapak Ibu ya. Yang ada NPWP sama yang tidak ber-NPWP ya. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan namanya PPh pasal 21 terhutang setahun sebesar 504.000. Untuk PPh pasal 21 dipotong sebulan berarti 504.000 dibagi dengan 12 bulan. Iya, 42.000 sebulannya. Oke. Cepat ya Bapak Ibu ya. Ini untuk Widianti. Selesai ya Widianti ya. 504 gimana Pak? Dibagi 504 dibagi 504 ditambah 20% Pak Pate. Bukan. Yang mana Pak Pate? 504.000. Ya, dibagi 12 untuk mencari sebulannya. 5%. Bu dosen? Iya. Maaf Bu, untuk mendapatkan angka 504.000 boleh diulang kembali Bu? Itu Barmon, boleh jawabkan Barmon. Dari 8.400.000 dari 8.400.000 itu dikurang 5% Pak Harmon. Kurang 5%, habis Ya, itu tambah 420 ditambah 20% jadinya 504. Tambah 20%, habis Ya. itu kali 5% gitu.
Bukan. Ditambah aja langsung. Boleh. Oke, tambah 20. Mana yang ininya aja, Pak? Yang 4. gampang. 6.000 lagi, ya, Pak. Oke. Siap. Oke. Penghasilan kena pajak dibulatkan 8,4. Oke, Bapak Ibu. PPH pasal 21 504.000. Pasal 21 dipotong sebulan berarti 504.000. Itu dibagi 30 atau bagi 26 hari ya, Bu dosen? Kenapa, Pak? Yang angka 42.000, Bu. Itu dibagi Bagi 29, Bang. 12, Pak. Satu dari 504.000 dibagi 12. Oh, dibagi 12 ya, Bu ya. Karena sebulan. Siap. Bagi 12. Bagi sebulan. Iya. Bagi 12. Ya. Nanti kalau ada pertanyaannya berapa sih seharinya, berarti dibagi 360 hari ya, Pak. Oh, kalau yang ditanya hari, Bu ya. Siap. Iya, kalau ditanya hari. PPH dipotong sebulan. Kalau per harinya 1,14.000. Nah, kita masih menyesuaikan dengan di buku ya, Pak. Di buku duanya formatnya seperti itu. Nanti seandainya ada pertanyaan per hari baru ya kita cari per hari. Nah, kita untuk ini kan nanti selanjutnya kita akan mengisi format-format yang lain, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Siap. Berikutnya Arianto, ya. Pak Arianto. Ya, di buku satunya Bapak Ibu halaman 14-nya itu tabel 9. Dia statusnya TK1, ya. Upah hariannya 175.000. Oke. Dikalikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk upah sebulan 26 hari dikali 175.000. Hasilnya 4.550. Iya. 550. Upah harian ini Bapak Ibu kan masih di bawah di atas 4.500.000 ya Bapak Ibu ya. Berarti masih diperhitungkan untuk PTKP-nya seperti itu. Artinya masih bisa dihitung walaupun nanti hasilnya nihil gitu Bapak Ibu. Tapi kalau nanti pada misalnya kasus ternyata upah bulanannya itu kurang dari 4.500.000 Bapak Ibu. Ya. Nah, itu biasanya sudah tidak untuk NPWP PTKP-nya saja sudah tidak bisa mengurangin ya gitu. Artinya lebih besar PTKP-nya gitu. Artinya tidak kena pajak. Bukan tidak kena pajak. Artinya nihil juga ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak kena pajak secara ininya argumennya tidak kena pajak saya gitu. Maksudnya tetap lapor walaupun nihil. Oh, berarti Kenapa, Bapak? ya, berarti kalau upahnya di bawah 4.500.000 maka tidak kena pajak ya, Bu. Tetapi wajib lapor. Iya, seperti itu Bapak. Kita lanjut ya. Penghasilan itu setahun Ya. berarti 4.550.000 kali 12 bulan. Iya, betul. Kali 12 bulan hasilnya 54.600.000. Ya. PTKP-nya kosong. PTKP-nya karena si Arianto ini memiliki TK1 ya Bapak Ibu ya. Statusnya TK1. Jadi asumsinya
dia punya tanggungan ibu kandung misal seperti itu. Karena di sini nggak ada keterangan yang lebih lanjut, tapi dia di sini statusnya TK1. Artinya dia ada yang ditanggung Bapak Ibu ya. Jadi ada penambahan Bu. ya untuk tambahan tanggungan. Itu 4.500.000. Hasilnya 58.500.000 untuk PTKP-nya. Nah, berikutnya penghasilan kena pajaknya punya si Arianto, kasihan ya Pak. Karena penghasilan itu setahunnya lebih kecil daripada PTKP-nya, maka di sini ya kan minus. Kita kan nggak mungkin minus ya Pak, apalagi di SPT ya Pak. Ya Bu. Biasanya nihil gitu ya, ataupun apa namanya tanda trik aja gitu ya. Tapi ini biar supaya inilah Pak, Ibu, Bapak Ibu, biar kesannya oh minusnya segini gitu. Dan pada dasarnya ini nihil ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Oke, berikutnya ke Udayana. Dia kawin Kanol ya, statusnya Pak, Bu, Kanol, calon pegawai, ya. Gaji sebulannya 5 juta. 5 juta calon pegawai ya. Nanti Bapak Ibu kalau ragu, Bu di sini untuk kalau gaji sebulan itu kenapa di straight Bu gitu kan? Padahal di keterangan penerima upah harian gitu. Namun di sini ketentuan keterangan di bawahnya dia di sini dibayarkannya bulanan. Mana ngorong-ngorong? Baik, ke Udayana ya, Bapak Ibu. Upah sebulannya 5 juta langsung ya. Terus penghasilan itu setahun dikali 12. Berikutnya PTKP-nya karena dia K0 ya. Maka untuk di Udayananya sendiri 54 juta ditambah karena tambahan menikah jadi 4.500.000. Totalnya 58.500.000. Langsung ya. Untuk penghasilan kena pajaknya 60 juta dikurang 58.500.000, maka sisanya 500. Iya. 58. Karena dan langsung dikalikan 5% tadi ya, seperti terserah ditambah ini 20% dikali 5% ini namanya jadi 1% ya Pak. Jadi 6% gitu. Tapi seperti bahwa tadi di Pak siapa tadi ya? Ya Pak silahkan. Arman Bu. Iya. Kenaikannya semua 20%. Tapi kalau mau dikalikan di hasil terakhirnya baru nanti dikali dengan 120%. Artinya 100%-nya itu 5%-nya ditambah 20%-nya itu tambahan karena tidak ber-NPWP. Oke, Bapak Ibu, yaitu 5% ya ditambah atau ini 20% kali 5% 1%. Jadi 6% dikali 1.500.000 hasilnya 90.000. Berikutnya pasal 21 hasilnya 90.000. Untuk PPh pasal 21 dipotong sebulan berarti dibagi dengan 12. 90.000 dibagi 12. Oke. Sama Pak? Tambahan tanggungan. Bu, maaf, diulang Bu, untuk yang 6% tadi Bu. Yang Udayana tadi. Oke. 6% ini
sebenarnya kenaikan karena dia tidak ber-NPWP itu yaitu 5% ya. Ditambah 20% kali 5%. 1%. Dia hasilnya 6%, Pak. Oh, enggak. Nah, 6% ini Jadi dikali 1 1 juta. Ya, gitu. 1.500.000 dikali 6% ya, Bu? Oh iya, Iya. betul, 90.000. Kemarin cara kedua juga iya, Pak. Itu berarti artinya kalau dia ber-NPWP 5%, kalau dia Ya. tidak ber-NPWP 6% gitu aja ya, Bu ya? Boleh. Tapi Oke. kalau dalam ketentuannya biasanya secara undang-undang mengatakannya kenaikan 20%. Nah, gitu. Biasanya seperti itu, Pak. Kalau bicara undang-undang ya, Pak, gitu. Ya, cuma kan kalau dilihat hitungannya kan mungkin kawan-kawan nengok 20% dikali 5% itu ditambah gitu kan agak bingung, Bu. Jadi bolehlah langsung aja kalau ada NPWP-nya 5% dipotong, kalau nggak ada NPWP 6% gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, berikutnya dapat ya, Pak, untuk Udayana ya sebulannya. Berikutnya untuk Melina. Sama dia ya. Upahnya 5 juta sebulan. Sama penghasilan itu tahunnya 60 juta. PTKP-nya karena dia sendiri ya. Itu 54 juta. Nah, selisihnya ya untuk pajaknya hasilnya 60 juta dikurang 54 juta. Itu 6 juta. Langsung saja 6% dikali 6 juta. Hasilnya 360 ribu. Yang pasal 21 utang setahunnya besar jumlahkan 350 ribu. Jika pasal 21 dipotong 360 dibagi 12. Oke. Untuk pegawai lepas sudah ya Bapak Ibu. Sudah nanti ada pegawai lepas harian juga Bapak Ibu. Nanti di lembar berikutnya. Nah, berikutnya ada daftar ringkasan penerima penghasilan buka halaman 22 Bapak Ibu. Halaman 22 di buku 2. Sudah Bapak Ibu? Buku 2 halaman 22. Di situ ada format ringkasan penerima penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang dipotong masa pajak Januari 2022. Nah, situ sudah nanti Bapak Ibu ya, kalau di sini nggak sempat nggak apa-apa. Nanti kita akan ke PPh pasal 21 atas jasa produksi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu buat seperti ini ya. Boleh di screenshot, boleh. Jadi ketahuan ya. Ini nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu buat kirim dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Kirim ke saya, ke email saya ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa, Bu. Saya harapkan saya kasih waktunya seminggu ya. Minggu depan berarti sudah terkumpul semua atas pengumpulan satu. Dari soal yang maaf Bu dosen. Ya. Soalnya itu dari yang tadi yang sudah dijelaskan dibuatkan ringkasan ini atau bagaimana Bu? Betul sekali Pak.
ini di ringkasan dari yang sudah kita hitung. Misalkan tadi kan penghasilan bruto kita sudah pernah menghitungkan ya di apa namanya untuk perhitungan penghasilan kita kan sudah pernah ya dari mulai akbar perdana, wicakasana sampai Charles ya. Itu kan ada penghasilan bruto. Nanti Bapak Ibu masukkan gitu. Ya, penghasilan brutonya untuk Januari. Nah, si Robi, Bapak Ibu kan Robi dia baru masuk nanti April kan ya. Jadi si Robinya dikosongkan saja. Nah, berikutnya ada PPH dipotong atau di store ya Bapak Ibu. Kalau di sini di buku ada PPH dipotong. Di kolom PPH dipotong, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan untuk bulanan ya Bapak Ibu. Berarti yang terakhir ya Bapak Ibu ya, PPH yang terakhir. Ya. Perhitungan yang terakhir. Nah. Ya kan? Nih, PPH pasal 24 ya sebesar 403.000. Nah, ini nanti Bapak Ibu masukkan di PPH dipotong di kolom PPH dipotong. Nah, intinya yang terakhir ini nanti Bapak Ibu masukkan di PPH potong, PPH yang dipotong. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Saya sekalian mau lihat apakah saya anggap kalau Bapak Ibu mengumpulkan tugas ini, Bapak Ibu berarti apa namanya sudah melaksanakan ya untuk tugas. Saya memberikan tugasnya tidak apa namanya tidak berat-berat ya. Siap, Bu. Kerja. Oke, di sini paham ya Bapak Ibu ya. Di sini penghasilan bruto. Sekali lagi saya informasikan ya. Ini penghasilan brutonya itu 12.040.000 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini ya penghasilan bruto sebulannya ya Bapak Ibu ya. Bukan yang setahun. Ya. Karena yang dimintanya kan Januari ya. Jadi yang penghasilan bruto sebulan. Nah, berikutnya untuk PPH dipotong ya atau nantinya akan di store. Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Itu PPH pasal 21 terutang sebulannya. Sudah. Tidak. Berikutnya. Dan nama-nama berikutnya gitu sama. Baik, kita langsung ke buku 2 halaman 23-nya Bapak Ibu. Jika nanti waktu kita tidak cukup Bapak Ibu silakan coba-coba di rumah ya Bapak Ibu ya. Formatnya sudah ada ya. Kalau Bapak Ibu mau buat Excel tinggal copy paste aja yang di yang bulanan. Nanti Bapak Ibu kerjain kalau yang diminta tahun berarti disetahunkan terlebih dahulu gitu. Oke. Kita Bu dosen. ya. Mohon maaf Bu, boleh nanti kami diberikan satu tabel yang sudah diisi ini Bu di grup WA Bu, biar kami boleh baca. Baik, saya kasih contohnya ya Pak. Ya Bu, dikirim di grup WA. Di grup WA ya Bu. Ya, nanti saya. Ya Bu, makasih Bu. File yang ditampilkan ini Bu dikirim Bu. Oke. Tapi termasuk dari ininya Pak Sur. Tadi kan Pak Akbar misalnya. Dari datanya Pak Akbar itu kan semuanya itu
yang kita ambil itu kan penghasilan brutonya sama PPH. yang Yang kemarin. iya, jadi dari datanya Pak Akbar itu kan masuk ke ringkasan ini. Ya kan Bu Iya. dosen? Ya. Ya, yang halaman 22 di buku 2-nya. Betul. Heeh. Iya Bu. Ya. Minta tolong ya Bu untuk ininya dikirim ke grup Bu. Pak. Tolong ingatkan ya Pak, Aku Bu. saya kalau sudah Siap kerja, Bu. saya sudah tidak fokus di sini gitu. Maka Ya, di Bu. luar jam saya mengajar ya Pak. Gitu. Siap Bu. Terlihat Bapak Ibu di layar? Lihat ya. Masih terlihat. Saya nggak pakai PPT. Ryan. Habis kalau pakai PPT Ryan. nanti 2 kali ini lagi kan gitu. Jadi langsung aja. Baik, Bapak Ibu, Itu di buku satunya kasusnya di buku 1 itu ketentuannya. Nah, si Akbar Perdana ya pertamanya ya, Akbar Perdana. Nah, Akbar Perdana ini gaji pokoknya ya. Kemarin kan 9 juta ya, Pak. ya Bu. Ya, gaji pokok Akbar Perdana 9 juta. 9 juta dikali 12, hasilnya 108 juta. Nah, tunjangan jabatannya kemarin ya, Bapak Ibu ya, tunjangan jabatannya berarti disalurkan ya, Bapak Ibu ya. Tunjangan jabatan. Ya, kemarin kan kita ada hitung tunjangan jabatan. 2 juta kemarin ya Bu. Iya. Akbar Perdana 2 juta. Dikali 12 ya. 2 kali 12 24 juta. Iya. Berikutnya tunjangan uang transportasi 500.000 ya. Di sebulan. Ditambahkan juga 500.000. ya, 500 dikali 12 6 juta. Berikutnya premi asuransi kematian. Kemarin berapa Pak, Bu? Premi asuransi kematian 180.000. Oke, dikali 12. 18 kali 12 berarti 2.160.000. 2.160.000. Saya kok tidak mendengar suara ibu ya? Tadi ada Bu Desi, Bu. Tadi ada Bu Lagi Desi, Bu. menghitung, Bu. Lagi menghitung, Bu. Baik. Semangat ya, Ibu. Kalau kecepatan tolong bilang. Sudah, Bapak Ibu? Kita langsung ke premi asuransi kecelakaan kerjanya. Kemarin berapa? Tunjangan asuransi kecelakaan 360.000. Baik, dikalikan dengan 12. Kali 12. Berarti 4.320.000. Baik. Nah, di sini kan si Akbar Perdana dia untuk jasa produksi nilainya 150% dari gaji pokok sebulan. Bapak Ibu, lihat di tabel 8. Di buku 1 halaman 13 di tabel 8. Bisa diulangi, Bu? Maaf, jasa produksi itu tadi berapa persen, Bu? Ada di buku 1, Pak, halaman 13 di tabel 8. Kalau Bapak Ibu tidak sempat, nanti saya saya katakan saja ya, 150% dari gaji pokok sebulan. Nah, di sini jasa produksi 9 juta dikali
150% dikali 9 juta. Hasilnya 13.500.000. Benar Bapak Ibu? Betul, Bu. Oke. 13.500.000 ya, Pak, ya? Nah, bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya. apa namanya? Yang ke belakangnya sama aja Pak. Acuannya yang kemarin ya, yang udah kita hitung cuman ditahunkan saja gitu Bapak Ibu. Dan kita langsung ke penghasilan bruto setahun, berarti dijumlahkan semua ya Pak. Dari gaji pokok sampai jasa produksi. Ya. Hasilnya 157.980.000. Nah, biaya jabatan ya. 6 juta. Harus ingat ya Pak, Bu. Kan ini kalau biaya jabatan 5% dikali 157 juta kan besar ya, lebih dari 6 juta ya Bapak Ibu. Harus diingat ya, diingat kembali sesuai dengan peraturan perpajakan ya, bahwasanya untuk setahun itu hanya boleh 6 juta Bapak Ibu ya, maksimal 6 juta. Berikutnya iuran pensiun atau tunjangan hari tua kemarin ya berapa? Dikali 12 bulan ya Bapak Ibu. Ini 270.000 ya Bapak Ibu ya. Dikalikan 12 bulan. Hasilnya 3.240.000. Kita jumlahkan total pengurangannya sebesar 9.240.000. Penghasilan itu setahun berarti 157.980.000 dikurang 9.240.000. Hasilnya 148.740.000. Berikutnya penghasilan tidak kena pajak ketika tahunnya. Ya, kemarin sudah ya Bapak Ibu, tinggal lanjut aja Bapak Ibu ya. 63 juta. Iya. 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 148.740.000 dikurang 3 juta. Hasilnya 85.740.000. Berikutnya, langsung kita kalikan pajak penghasilan pasal 21 tahun, 5% dikali 60 juta dulu ya Pak, Bu. Hasilnya 3 juta. Kenapa Bu dikali 60 juta dulu Bu? Iya Pak. Dikali 60 juta. Berikutnya 15% dikali ya. Tadi 85.740 dikurang 60 juta sisa berapa? Langsung aja dikalikan 15%, hasilnya 3.861.000. Oh, jadi 85.740 dikurang 60 juta baru dikali 15% ya, Bu? Iya. Yo. Sisanya dari Salah nggak nih? 85.740 dikurangi 60. Iya. Ya.
Jadi 25.740 dikali 15%. Betul. Betul, Pak. Jadi jumlahnya 3.861.000 ya, Bu. Oke. Betul. Dapat ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita jumlahkan. Karena sudah habis ya Bapak Ibu ya. Berarti batasnya sampai 15% saja. Berikutnya PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus ini ya. Gaji setahun dan jasa ya. Jasa produksi. Atas jasa produksi. Hasilnya 6.881.000. Berikutnya kita kan sesuai format yang ada di buku 2 halaman 23 kan nanti ditanya PPh pasal 21 atas produksi ya. PPh pasal 21 atas produksi berarti kita kurangin dulu Bapak Ibu. PPh pasal 21 terutang setahunnya berapa kemarin? Kan kita sudah ini ya, sudah hitung ya. Kalau Bapak Ibu kita lihat lagi. Nah, besar 4 juta. Iya, 836.000. Baik. 4.836.000. Iya. Nama Akbar ya, Bu. Iya. Ya Akbar. Akbar Perdana. Pak Akbar Perdana, Pak. Iya, betul. Nah, masukkan ya, Pak. PPh pasal 21 tentang tahunnya, baru nanti dikurangkan. Ya, PPh pasal 21 tentang atas gaji setahun dan jasa produksi, dikurang PPh pasal 21 tentang tahun. Dapatlah PPh pasal 21 atas jasa produksi. 2.025.000. Iya. Dikurang ya, Bu ya. Kalau ini mah bukan dibagi ya, kalau untuk produksi mah ya. Tidak, Pak. Kan kita mau nyari berapa sih pajak untuk jasa produksi kita gitu. Siap. Karena kan ini namanya jasa produksi atau bonus gitu ya. Kan biasanya setahun sekali. Tapi kadang tidak tentu tergantung perusahaan ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing. Tapi biasanya sih ada bonus. Gitu. Kalau lagi profitnya tinggi ya, biasanya seperti itu. Seperti THR juga seperti ini juga Bapak Ibu. Kan THR kan setahun sekali ya. Perhitungannya seperti ini. Iya Bu. Masuknya kemana, Bu, kalau THR, Bu? Tetap nanti THR-nya masuk ke uraian sebelum penambah ya Pak, sebagai penambah di sini. Kalau di sini ada jasa produksi ya, ini THR ini. Tunjangan hari rayanya. Apalagi tambah bonus, udah jasa produksi, terus THR ya, terus apalagi bonus yang lain-lain ya gitu. Yang ya tidak rutin lah, sebulan sekali tidak rutin gitu. Tapi baik, Bapak Ibu, sampai di sini jelas? Ya, untuk Akbar Perdana sudah ya. Berikutnya, kita ke Wicaksana. Untuk melihatnya, Bapak Ibu nggak bingung kan ya? Buku 1 sama buku 2-nya itu untuk match-nya nggak sulit kan ya, Bapak Ibu ya? Bagi saya sulit. Kenapa? Bagi saya sulit sih, Bu.
Ya, kalau Bapak Ibu kan ada PDF buku 1, ada PDF buku 2. Bapak Ibu dipersiapkan saja di situ. Kalau Bapak Ibu agak susah, di print aja gitu ya. Kalau memang nggak keberatan, di print biar Bapak nggak nulis formatnya lagi kalau memang yang nggak ada komputer atau laptop. Tapi kalau yang ada laptop buat format seperti ini ya di Excel, jadi lebih gampang gitu, lebih cepat gitu Bapak Ibu. Tapi bagi yang nggak punya laptop ataupun komputer, bisa di print gitu, nanti diisi langsung gitu di lembar kerjanya di buku 2-nya. Nah, untuk mencocokkannya ini Bapak Ibu memang dua-duanya harus dilihat gitu. Keterangan kasusnya apa, terus lembar jawabannya atau lembar tugasnya apa gitu. Itu Bapak Ibu. Baik, kita ke Wicaksana ya biar lebih paham lagi. Saya ulangin buku 1 di halaman 13 di tabel 8. Buku 1 halaman 13 di buku 8. Buku 1 di halaman 13 tabel 8. Nah, di situ ada namanya Wicaksana. Gaji pokok sebulannya 6.200.000, kemarin kita sudah bahas. Dan di situ ada jasa produksinya sebesar 125% dari gaji pokok sebulan di kolom jasa produksi. Di tabel 8, nilai nomor, nama pegawai, gaji pokok sebulan, tunjangan jabatan sebulan, dan ada jasa produksi. Semua ada Pak, jadi Bapak enggak usah bingung-bingung dari mana, semua sudah tertulis Bapak Ibu ya. Ketentuannya untuk jasa produksi, presentasinya. Nah, jasa produksi ini dari perusahaannya ya Pak gitu, bukan dari pajak. Dari perusahaannya seperti itu. Yang namanya perusahaan kan terserah perusahaan memberikan dia tuh jasanya gitu ya kepada karyawannya masing-masing gitu. Lanjut, Wicaksana memiliki gaji pokok setahun yaitu 6.200.000 dikali 12 bulan, hasilnya 74.400.000. Tunjangan jabatannya sebesar 1 juta dikali 12, yaitu 12 juta. Tunjangan uang transportasi juga sama, yaitu 300 ya Bapak Ibu ya. Dikali 500 ya. Tunjangan uang transportasinya 500.000 dikali 12, yaitu 6 juta. Premi asuransi kematian ya Bapak Ibu. Dilihat yang sebelumnya. Hasilnya, nah, 124.000 ya. 124.000 Kali 12. Berikutnya premi asuransi kecelakaan kerja, ya. asuransi kerja Dari gaji pokok ya. Dikali 12 bulan sebesar 2.976.000. 248.000 kali 12. Berapa? 248.000 kali 12 ya Bu. Yang premi asuransi kecelakaan kerja. Wicaksana. Iya, betul. Jadi 2976 7.050.000. Berikutnya untuk jasa produksi. Wicaksana itu
125% dari gaji pokok sebulan. Berarti 125% dikali dengan 6.200.000. Ya, dapat ya 7.750.000. Kita 700.000 jasa produksi. Iya. Jasa produksi 100 total. Kemudian di total 104.614.000. Ya, betul. Penghasilan bruto setahunnya ya. Ya, Bu. Total 104.614.000. 614.000. Kemudian Bentar ya, Pak. ini Bu, monggo Bu. Terus berikutnya biaya jabatannya ya Bapak Ibu. Ini Jabatan 5% dikali penghasilan brutonya ya. Rp5.230.700 ya Bapak Ibu. Berarti untuk pelanggaran kita ya Pak, tulis aja apa adanya. 5.230. Iya. 700 rupiah. Kemudian biaya jabatannya Iuran pensiun untuk tunjangan hari tua Pak, Bu. Ya. Rp7.462.700. Ya. Dikalikan 12 ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Hasilnya 2.232.000. Apa saya buka-buka lagi. 186.000 ya. Dikali dengan 12 bulan. Hasilnya 2.232.000. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu kalau memang agak bingung, informasikan ya. Masalahnya nanti kita ujian UTS-nya saya buatnya seperti ini Bapak Ibu gitu. Jadi praktek kita ujiannya. Praktek ya Bu. Aduh. Iya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kalau memang ada yang kurang paham ataupun itu apa namanya kebingungan, silakan bertanya ya, biar sama-sama kita paham gitu Bapak Ibu. Jadi waktu pengisian gitu ya, Bapak Ibu bisa ngisi gitu. Baik Bapak Ibu, sudah? Ya Bu. Berikutnya total pengurangannya ya dijumlahkan hasilnya 7.462.700. Penghasilan neto setahunnya berarti pengurangan ya 104.614.000 dikurang 7.462.700. Hasilnya 97.151.300. Nah, dia PTKP setahunnya ya, statusnya kemarin PTKP setahun. menikah anak 2 ya Pak, Bu.
67.500.000 kemarin, Bu. Iya, betul. Oke. Langsung kita kurangkan ke penghasilannya ya, Ibu, Bapak. 97.151.300 dikurang Dikurang 67. 67.500.000. Iya. Hasilnya Hasilnya 29 hmm, 29.651.300. ya. Kita bulatkan. Kemudian pembulatan 29.651.000 pembulatan. Iya, betul. Sudah langsung, berarti hanya kenanya 5%. 29.651.000 dikali 5%. Ya, Berarti 300 rupiahnya nggak usah dibuat ya Bu, dibulatkan aja. Kenapa, Pak? Berarti 300 rupiah itu tidak usah langsung dibulatkan aja ya Bu, jadi 651. Iya. Pembulatan ke bawah ya, Pak? Oh ya ya. Ya, Bu. Kalau itu lebih dari 500, misalnya 29.651 500 rupiah Bu, apakah dibulatkan ke atas Bu? Tetap, Pak, dibulatkan ke Tetap di bawah. bawah. Iya. Oh ya. Tetap harus ke bawah ya, Bu ya. Misalnya tadi Iya, Pak. nyambung dari Pak Suryansa, Nah, misalnya 29.651.990 begitu, Bu. Iya. Berarti pembulatannya tetap 29.651.000 ya, Bu. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Bu, siap. Berikutnya, itu ada ketentuannya ya, Pak, gitu. Kenapa dibulatkan ratusan ke bawah gitu. Ada peraturannya gitu. Ya, Bu. Kecuali kalau PPN dia harus naik ya atau tetap gitu. Kalau di atas 5 biasa menambah gitu kalau PPN. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 5 berarti tetap nilainya segitu, tapi nggak berubah gitu. Ya, Bu. Siap. Intinya kalau PPN dia pembulatan ke atas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kita jumlahkan ya, PPh pasal 21 tentang atas gaji setahun dan jasa produksi. Ini PPh pasal 21 tentang atas gaji setahun karena kan memang gajinya setahun, tapi jasa produksinya kan hanya setahun sekali ya Bapak Ibu. Jadi dia dan jasa produksi saja gitu. Sebesar 1.482.550. Maka di sini PPh terutang pasal 21 setahunnya ya yang sudah kita hitung ya Bapak Ibu ya. Hasilnya itu 1.114.400 ya. Maka PPh pasal 21 atas jasa produksi sebesar 300 ya 68.000 150. ya. Selanjutnya nih mata kuliah apa Pak? Bu? Manajemen strategi, Bu. Manajemen strategi. Baik Bapak Ibu, untuk 2 ini sudah jelas ya? Masih ada Bisa, yang Bu. bingung? Bisa ngikut, Bu. Untuk kita pertemuan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Mau saya Ya, Bu. ganti kemarin saya tidak hadir atau di-fullkan aja pertemuan sebelum UTS besok kita fullin gitu. Dipolin aja Pak. Gimana teman-teman? Pak Ketua? Pak Julpan, teman-teman yang lain? Dipulin aja, dipulin. Baik. Dipulin Bu.
Oke. Jadi sebenarnya kita tinggal satu lagi sih Bapak Ibu, tinggal apa namanya tenaga lepas ya, lepas harian satu lagi sebelum UTS ininya materinya. Sama ini kita kalau Bapak Ibu mau tuntaskan, kita tuntaskan ini juga gitu ya. Dan nanti penambahannya untuk yang lepas harian, perhitungan untuk pegawai ataupun buruh ya, lepas harian. Nah ini karena waktunya 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Saya harapkan yang tadi ya Bapak Ibu ya, minta ini nanti tolong dikumpulkan ya, kirim ke email saya. Sudah ada email saya Bapak Ibu? Belum, Bu. Kelas Belum, Bu. ya? Belum, Bu dosen. Baik. Ada Bu, Nanti ada. saya share. Ada Bu. Yang Yahoo ID ya Bu. Yahoo, ya betul. Nanti saya share. Oke, nanti. Bu Ya. dosen, mohon maaf. Jadi yang kami kerjakan sebagai tugas itu yang ringkasan penghasilan saja. ya, Bu? Atau yang mana, Bu? Ringkasan saja, Pak. Ringkasan penghasilan dan PPh pasal 21 dipotong yang disetor gitu ya, Bu? Ya, bulan Januari. Bulan Januari 2022 ya, Bu? Ya. Diganti 2017-nya jadi 2022 ya, Pak. Siap. Baik, Bu. Baik. Berikutnya ada siapa lagi? Abdurrahman, Permana, Yuliawan, Arfanti, ya Bapak Ibu. Dicoba Bapak Ibu coba-coba dulu. Nanti kita tinggal kita tinggal pembahasan saja gitu ya. Kita samakan gitu. Karena kemarin kan sudah ya persepsinya kita status persepsi, asumsi bahwasanya untuk PTKP-nya kemarin sudah kita bahas sama-sama. Nah, tinggal masukin aja Bapak Ibu gitu. Nah, kok perhitungan atasnya kita masukkan tahun. Ya. Nanti untuk siapa namanya Andriawan, dia kan ini ya putus resign ya bulan Juli. Itu masih disetahunkan saja Bapak Ibu ya, hitungannya masih kita disetahunkan. Kecuali nanti kalau permintaannya berapa jumlah pajak yang harus disetor saat dia sebelum berhenti bekerja. Nah, baru kita hitung seperti ini Bapak Ibu. Tapi selama masih kita permintaannya tidak seperti itu, kita tetap hitungnya disetahunkan saja ya Bapak Ibu. Untuk Andrea. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Bu, UTS-nya yang mudah ya, Bu. Mudah Bapak Ibu. Nanti saya buatnya seperti ini yang sudah kita pelajari. Cuman ya mungkin nggak sampai 10 ini kan kalau kita contohnya sampai 10 ya lebih ya. Nama-namanya itu sampai 12 ya. 12. Mungkin nanti saya akan kurangin gitu ya. Dan pasti nilainya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Cara ini sama semua. Alurnya sama. Bu, jadi Bu, izin Bu. satu Bu, yang tidak tadi yang Pak Jami tadi, yang tidak punya NPWP jadi 6% gitu Bu ya? Ya, silakan. Langsung aja dikali 6%. Kalau yang punya, kalau memiliki 5%. Iya, tetaplah Pak. Baik, siap. Silakan Bang Jami. Izin Bu. Ya. Ya Bu, kalau boleh pengerjaan tuh ujiannya by komputer diperkenankan ya Bu. Saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu yang lain ada nggak yang punya komputer gitu atau laptop? Ada yang punya, ada yang nggak punya, Bu.
Nah, itu tadi kondisinya ya, Bapak Ibu. Kalau yang tidak punya, ya, Tulis tangan ya, Bu. kenapa? Tulis tangan ya, Bu, yang nggak punya laptop atau komputer ya, Bu. Ya, tulis tangan. Hanya saja Bapak Ibu persiapkan ya poin-poinnya seperti ini ya. Untuk yang bulanan, ya, Bapak Ibu bulanan, terus tahunan, ya. Kalau Bapak Ibu mau, kalau di print nanti diperbanyak saja gitu. Nanti nama-namanya nggak saya rubah biar supaya cepat ya, gitu. Nama-namanya nggak saya rubah. Cuman saya rubah tuh angkanya aja Bapak Ibu. Nah, sudah ada bocoran ya. Jadi Bapak Ibu, maksud saya biar supaya kita dapat gitu loh Pak, Bu, gitu. Pemahaman kita tuh dapat gitu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Bu, saya tadi Bu, sinyalnya terputus-putus Bu, nggak gitu Bu bisa jelas mendengarkan Bu. Jadi minta diulang, Bang. Enggak, yang untuk ini aja, yang untuk ujian saja Bu. Yang untuk ujian, baik. Jadi Bapak Ibu siapkan formatnya atau Bapak Ibu print saja yang ada di PDF itu ya. Nanti Bapak Ibu tulis tangan yang nggak punya laptop atau komputer. Supaya Bapak Ibu nggak nulis lagi nih gaji pokok. Ini kan banyak ya, gitu. Jadi nanti diperbanyak aja di fotokopi, setelah di print nanti di fotokopi aja gitu untuk ujian. Tapi masih kosong ya untuk kolom-kolomnya ini, kolom nilainya masih kosong ya, jangan diisi dulu. Jadi maksud Ibu tuh biar cepat ujiannya, Ibu hanya ganti angkanya, nama dan nilainya sama. Betul. Kedengeran? Jelas? Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Saya juga ingin memahami juga kalau Bapak Ibu kan namanya sibuk ya gitu, apalagi perangkat desa ya. Gitu. Jadi ya saya sebenarnya nggak ingin ribet lah gitu, nggak ingin terlalu susah gitu. Terus saya sudah kasih bocoran ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, sudah ya pertemuan kita? Boleh, Bu. Yang Baik, Bu. permintaan Terima kasih, kami tadi, Bu. Yang satu tabel boleh dikirim ke grup WA ya, Bu. Mohon izin, Bu. Masih tetap minta ini. Oke. Terima kasih, Bu dosen, sebelumnya. Sama-sama, Terus, Pak. Bu, tanya lagi, Bu. Ini ya. Untuk pengerjaannya itu apakah sama dengan jam kerjanya, Bu? Bagaimana, Pak? Untuk waktu uploadnya, Bu. Soalnya timbul tenggelam. Untuk waktu ujiannya Bu. uploadnya, Bu. Jamnya, Waktu untuk soal? Waktunya, Bu. Jawaban. Durasi ya, betul. Baik, nanti saya akan tambahkan waktunya untuk biar Bapak Ibu bisa mengupload ya jawabannya. Ya mungkin saya kasih setengah jam lah, saya kasih tambahan waktu. atau Ibu kasih soalnya pagi. Iya. Saya itu karena Bapak Ibu ya dari Sabang sampai Merauke, jadi saya juga kurang paham kalau masalah sinyal yang di sana bagaimana gitu. Jadi ya itulah Pak, win-win solution ya. Kalau kita memang ya harapan saya semuanya Bapak bisa terkumpul semua gitu ya. Tapi kalau memang pas saat waktu, tolong misalkan memang susah banget sinyalnya, susah banget gitu. Langsung aja kirim ke email saya ya. Tapi saya tekankan
waktu yang sesungguhnya di ujian itu Bapak jangan kirim ke emailnya di waktunya ujian ya. Saya nggak terima gitu. Tapi kalau memang sudah memang sudah pepet banget gitu ya, baru boleh gitu. Dan informasikan ke saya terlebih dahulu gitu. Kalau tidak bisa masuk, saya mau submit tapi nggak bisa nih gitu ya. Nggak bisa kita upload terus gitu. Oke, Bu. Bisa jawabnya, Bu. Ya? Saya nggak bisa jawabnya, itu udah keterlaluan. Bisa lah Bapak Ibu. Bu, izin Bu, sedikit lagi Iya. Bu. Ya. Kita absen di list di grup ya Bu, atau yang nggak bisa dimasuk ke e-learning yang absen di grup? Yang silakan Bapak Ibu kalau yang nggak bisa masuk dan yang bisa masuk juga buat list juga nggak apa-apa Bapak Ibu gitu, biar supaya kompak gitu ya di WhatsApp grup. Siap, Bu. Siap. Siap Bu, siap Bu. Baik. Ada lagi? Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Bisa, Bu. Siap. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.